Daily Cook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan presentasikan proyek kami yang berjudul aplikasi Daily Cook menggunakan Flutter. Nah, untuk tugas ini digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengampu Bapak Bonda Sisepa Putra Eskom MKOM. Selanjutnya untuk anggota dari kelompok 7 yang pertama ada saya Muhammad Alfianur dengan NIM 2005-120-4037 dengan peran atau jobnya development team software engineer dan UI UX designer. Yang kedua ada Civil Inner Beauty dengan NIM 2005-120-4063 dengan job perannya development team front end back end. Lalu ada Dani Ramadan dengan NIM 2005-120-4067 dengan job perannya development team atau back end. Dan yang terakhir ada Nur Nafisa dengan NIM 2005-120-4087 dengan job perannya sistem analis dan Scrum Master Trello. Selanjutnya ada tujuan yang mungkin dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, selanjutnya ada tujuan pembuatan aplikasi Daily Cook ini. Yang pertama sebagai tempat penyimpanan resep masakan yang aman, kemudian alat publikasi resep masakan yang jangkau hanya sangat luas. Yang ketiga menjaga melestarikan masakan turun-temurun. Yang keempat menambah pengetahuan terkait resep dari sebuah masakan. Yang kelima sebagai referensi atau rekomendasi masakan apa yang ingin dibuat. Dan yang terakhir, mempermudah pengguna dalam mencari sebuah resep masakan dengan cepat. Kemudian deskripsi dari Daily Cook. Aplikasi Daily Cook ini merupakan sebuah aplikasi yang dirancang menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Aplikasi ini berbasis Android yang menyediakan katalog dari berbagai jenis resep makanan, baik makanan sehari-hari maupun dessert. Tentunya dengan adanya aplikasi Daily Cook ini akan membantu seseorang untuk menemukan referensi atau rekomendasi masakan yang ingin dibuat. Selain itu, resep masakan yang termuat dalam aplikasi ini dinilai lebih aman dibandingkan dengan buku resep yang bisa saja rusak atau hilang. Dalam aplikasi ini dilengkapi dengan fitur untuk menambahkan resep bagi pengguna, sehingga mereka dapat mempublikasikan resep yang mereka miliki dengan jangkauan yang sangat luas. Terdapat juga fitur search, sehingga ketika kita ingin mencari resep masakan, dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Resep masakan yang akan ditampilkan yaitu berdasarkan keyword yang dimasukkan pada kolom pencarian. Setiap resep makanan memuat preview contoh dari gambar makanan, bahan-bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkah pembuatan, serta link YouTube tutorial. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan memudahkan pengguna. Selain itu, pemula yang belum cukup menguasai bidang masak akan merasa terbantu dengan adanya rincian resep pada setiap menu makanan. Selanjutnya yaitu fitur dari aplikasi Daily Cook. Yang pertama ini ada login. Dalam fitur login ini pengguna diharapkan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar itu dapat masuk pada akun yang mereka punya. Namun apabila pengguna belum memiliki akun maka harus registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada fitur register. Pada fitur register ini pengguna yang belum memiliki akun harus mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan username, email, password, dan confirm password. Lalu ada beranda atau halaman utamanya yang merupakan tampilan utama aplikasi yang ada pada navbar, dan terdapat ikon add yang dapat digunakan pengguna untuk menambahkan resep yang dimiliki, dan juga terdapat ikon profil pengguna. Kemudian terdapat gambar yang di bawahnya terdapat deskripsi dari aplikasi Daily Cook ini. Lalu terdapat juga kolom dan ikon search dan beberapa resep masakan. Searching pengguna dapat mencari resep masakan yang diinginkan. Lalu ada fitur menambahkan resep. Di sini pengguna dapat menambahkan resep makanan yang dimiliki dengan melengkapi form pengisian yang terdapat nama atau judul makanan, URL gambar makanan, bahan-bahan, langkah-langkah, dan serta link
tutorial video pembuatan. Lalu selanjutnya ada detail resep. Pada detail resep ini terdapat judul resep makanan yang menampilkan gambar makanan sesuai judulnya. Lalu ada bahan-bahan, yaitu menampilkan rincian bahan-bahan yang digunakan. Lalu ada langkah-langkah, di sini menjelaskan urutan langkah pengerjaan dalam pembuatan makanan. Lalu ada video tutorial, di sini berisi link video tutorial cara pembuatan makanan. Lalu ada profil pengguna, di sini halaman profil pengguna terdapat nama pengguna dan email pengguna. Selanjutnya kita akan membahas source code. Oke, yang pertama yaitu ada source code dari login.dar. Di sini yaitu memiliki fungsi untuk login pada aplikasi Dailycook. Yang pertama ini ada kelas login form yang berisi stringnya email dan password. Lalu kita ke metode login press. Pada metode login press ini, ketika diklik maka akan mengambil data email dan passwordnya yang melalui JSON decode. Nah, sekarang if response status code 200, jika kodenya 200, maka akan mengambil data profil ACC yang berisikan email dan namanya. Nah, apabila data yang dimasukkan salah, maka akan keluar output masukkan data dengan benar. Oke, lanjut, dan di sini ada app bar-nya yang berisi tampilan utama dari halaman loginnya. Ada list view yang berisikan children dan container dan alignment center. Lalu ada image asset untuk backgroundnya. Lalu lanjut saja ke formnya. Nah, yang pertama ini ada form text field untuk emailnya. Nah, ketika lonceng itu berisi value, contohnya ketika kita mengisi value-nya dengan email, maka kan value-nya berisi sebuah email juga. Nah, terus kita lanjut ke password. Kita ke form password. Nah, di sini dengan label text password. Lalu ketika on-change juga sama, akan berisikan password. Namun di sini ada obscure text agar passwordnya itu disamarkan atau berupa bintang-bintang. Oke, lanjut. Nah, di sini kita beralih ke halaman tombol submit-nya. Nah, pada tombol submit ini ketika diklik maka akan lanjut ke metode login press. Jadi seperti tadi, ketika di press maka akan mengambil data dari profil ACC yang berisikan email dan nama tadi. Jika pengguna belum punya akun, maka pengguna bisa mengklik tombol sign up yang akan diarahkan ke regis formnya. Nah, sekarang kita akan berpindah ke source code dari register. Oke, yang pertama ini ada kelas regis form yang berisi string email, password, dan name atau nama. Nah, sekarang kita beranjak ke metode create akun press. Jadi ketika create akun di press ini maka akan memvalidasi emailnya. Dan di bawah ini yang random ini karakter yang bisa digunakan pada emailnya nanti. Nah, ketika sudah match atau valid, maka akan mengeluarkan respon. Nah, jika emailnya tidak valid atau tidak sesuai dengan req expression-nya, maka akan keluar output email not valid karena emailnya salah. Namun jika benar akan masuk ke login form. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini ada app bar-nya, sebenarnya sama kayak regis yang login tadi. Nah, sekarang kita ke form username-nya. Di sini dapat diisi username-nya dan sama terdapat value juga yang menyimpan value dari
username-nya. Oke, lanjut. Lalu ada form untuk emailnya. Nah, di sini emailnya juga disimpan ke string email. Lalu lanjut ke password. Nah, di sini password juga menyimpan value di string password. Oke, lanjut, dan di sini confirm password. Jadi harus sama Pak antara password dan confirm password. Dan yang ini ada tombolnya. Jadi ketika di press akan melakukan metode create akun press yang seperti tadi. Setelah sudah diklik, maka akan pengguna bisa mengklik sudah punya akun dan akan diarahkan ke login form. Jadi penggunanya bisa mendaftar dengan data yang sudah diregister tadi di halaman login. Oke, sekarang lanjut ke codingan dari atau source code dari home.dart. Selanjutnya di sini di home.dart yang pertama ada return scaffold yang berisi abar. Dalam abar terdapat title atau judul dengan teks daily cook. Untuk title tekstilnya dengan font family Xavier Bold. Selanjutnya terdapat icon button. Icon button yang pertama dengan new icon dengan lambang playlist add rounded. Nah, ketika dipencet dia akan masuk ke menu nambah resep. Selanjutnya ada icon button akun circle rounded, yaitu ketika dipencet dia akan masuk langsung ke login form. Lanjut ke body atau list view. Di dalam body yang pertama terdapat children. Dalam children terdapat container, yaitu yang pertama terdapat image assets yang berupa gambar atau tampilan dari halaman beranda dari aplikasi kami. Selanjutnya ada child, yaitu berupa teks yang berupa penjelasan dari aplikasi Dailycook sendiri. Selanjutnya di sini ada fitur search. Nah, di dalam fitur search ini terdapat text file yang dia akan memanggil judul. Nah, jadi di dalam search ini kita akan mengetikkan judul untuk mencari nama dari resep makanan. Selanjutnya di sini ada icon button dari search. Next. Selanjutnya di sini ada boxcard. Boxcard merupakan menu tampilan dari resep-resep favorit yang berada di aplikasi kami. Untuk boxcard yang pertama berisikan judul menggunakan list 1, resep list 1, keterangan list 1, image URL list 1, URL list 1. Dan selanjutnya ada boxcard yang kedua dengan isi judul yaitu list 2, resep list 2, keterangan list 2, image URL list 2, dan URL list 2. Dan yang terakhir ada yaitu boxcard 3 yang berisi tentang judul list 3, resep list 3, keterangan list 3, image URL list 3, dan URL dari list 3. Selanjutnya di sini ada kelas boxcard yang merupakan kelas yang akan dipanggil pada child boxcard tersebut. Lanjut ke menu profil. Nah, di dalam profil ini langsung saja seperti tadi terdapat title atau teks dengan Dailycook. Selanjutnya ada button juga untuk menambah resep. Pada profil ini lanjut saja ke body. Body berbentuk stack. Dalamnya ada children. Nah, di children ini yang pertama ada circle avatar, yaitu yang merupakan profil dari user. Selanjutnya ada teks yang merupakan tampilan atau nama dari user tersebut. Selanjutnya di sini yang terakhir ada email berbentuk teks juga.
yang merupakan email dari user. Yang terakhir di sini terdapat kontainer berupa child juga, dapatnya ada cut. Nah, di sini di kontainer ini berisikan image asset yang berupa image splash. Nah, di sini digunakan sebagai pemanis tampilan dari aplikasi kami. Baik, kita masuk di add receipt. Pada halaman add receipt ini pertama-tama yaitu diimport dulu package-nya yang dibutuhkan apa aja. Kemudian di sini ada final string URL, di sini alamat URL dari API-nya. Kemudian di sini ada pendeklarasian. Di sini itu untuk menampung di text file pengisian form untuk memasukkan resep. Di sini ada judul kontrol, resep kontrol, dan juga lain-lain. Kemudian di sini juga ada future save resep untuk mengesave resepnya. Di sini ada pemetaan. Di sini ada menggunakan parameter URL. Di final response-nya menggunakan parameter URL. Di sini menggunakan await karena datanya akan disimpan dalam database. Di sini pemetaannya yaitu ada beberapa kolom pada database. Terutama ini ada judul, kemudian resep, keterangan. Di sini dipetakan untuk judul pada kolom judul ini dipetakan pada judul control.text. Jadi nanti ketika ngisikan judul resep maka akan masuk dalam database pada kolom judul. Di sini masuk di API. Di sini nanti datanya akan routing, akan dibawa ke insert, kemudian nanti akan masuk ke receipt controller. Kemudian kita masuk ke receipt controller. Di sini pada receipt controller akan masuk ke request. Kemudian dia akan nge-create dari request all, yaitu semua request akan masuk pada food receipt. Kemudian kita kembali lagi di resep. Nah, di sini yaitu tampilan dari halaman add resep. Di sini ada app bar-nya, kemudian ada ini. Di sini ada child-nya, di sini ada live view. Kemudian di sini menggunakan ada teks dengan keterangan your recipe menggunakan font family carrier board. Kemudian di sini ada padding. Di sini untuk text file-nya berbentuk text form file. Ini dengan label text title. Di sini juga ada kondisi di mana ketika kita tidak mengisikan title ini pada text file title ini atau kondisinya bernilai 0, maka akan terdapat peringatan, akan terdapat informasi bahwa kita harus mengisikan dengan keterangan please enter title. Kemudian next. Selanjutnya di sini sama, yaitu terdapat text file untuk ingredient. Di sini ada label teksnya ingredient, kemudian juga ada kondisi value-nya apabila
belum diisikan atau berisi nul atau empty, kosong, maka dapat juga peringatan bahwa please enter resep. Kita harus memasukkan bahan-bahan dari resep masakan. Kemudian di sini juga sama. Di sini ada how to make, text file untuk how to make. Jika tidak diisikan juga terdapat informasi untuk mengisikan lagi. Kemudian di sini sama, yaitu image URL untuk memasukkan alamat URL dari image. Kemudian di sini URL video untuk mengisikan URL dari video. Di sini terdapat button save, di mana ketika button ini di on press atau ditekan, maka resep akan nge-push ke halaman lain. Kemudian setelah resep di-save, maka akan tampil di resep yang dimasukkan tampil di list data, pada halaman list data. Kemudian terdapat informasi bahwa produk berhasil ditambahkan. Baik, selanjutnya di sini kita akan berpindah kembali pada halaman home. Di sini ada fitur search, di mana dia bisa melakukan pencarian terhadap resep-resep masakan yang diinginkan. Pada home ini sendiri, dia ketika search dipanggil, dia akan meminta autentikasi pada resep. Resep ini berada pada autentikasi, di mana dia akan mengambil data dari API. API ini sendiri di sini dia akan mengarahkan pada resep controller, di mana dia akan mengambil data dari form yang sudah tag file search yang sudah dimasukkan tadi, akan masuk ke dalam fungsi searching. Kemudian dia akan mengembalikan JSON, mengembalikan data JSON yang akan diterima berupa respon body, dan dia akan ditampilkan kembali pada respon body. Kemudian dia akan menampilkan pada list data yang sudah dicari tadi. Nanti untuk menjalankan selanjutnya, kita akan berpindah pada list. Di sini dia berfungsi untuk menampilkan data-data, keseluruhan data dari database yang sudah dimiliki. Dia bertipe bodinya future builder dengan future-nya get resep. Get resep dia diperoleh dari respon get dari URL-nya dari API yang sama seperti tadi. Nah, di sini dia dia akan melooping data sesuai dengan panjang dari data yang terdapat pada database itu sendiri. Dia berisi card-nya berisi gambar, kemudian seperti ini, dia berisi gambar, kemudian judul, dan yang terakhir ada button. Jadi ketika card di press, dia akan berpindah pada detail rect. Di sini dia sebagai detail, maksudnya sebagai seluruh data yang sudah ditampilkan di list hanya beberapa data saja, tapi ketika di press detail dia akan menampilkan keseluruhan data yang diinginkan.
Nah, dari list tadi dia sudah membawa data berupa map yang akan diteruskan pada detail rec. Nah, di sini dia akan ditambah, sudah diambil tadi seperti judul, kemudian ya, image, resep, dan keterangan, kemudian ada tutorial URL juga. Nah, pada konsep searching yang ada pada aplikasi kita ini, ketika form yang ada search ini tidak diisikan, maka dia akan berpindah pada list data. Ya, ini keseluruhan data yang ada di dalam database kita. Namun ketika di kolom search ini terdapat sebuah parameter yang diisikan, dia akan mencari, dan ketika dia ketemu datanya, dia akan berpindah pada ini search. Jadi dia akan berbeda tampilan ketika form kosong dan juga form ada isinya, dia berbeda kelas. Nah, untuk yang searching ini dia akan menampilkan hanya satu data yang dicari saja. Jadi dia sudah membawa berupa data string judul, string keterangan, string resep, string seperti ini. Kalau bedanya dari list, dia menampilkan keseluruhan data, karena form search yang ada pada awal tadi dia diisikan dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada demo program dari aplikasi DailyCook. Langsung di-run saja. Nah, berikut merupakan tampilan dari halaman utama atau beranda dari aplikasi DailyCook. Nah, yang pertama di sini di pojok kiri atas ada nama aplikasi kami. Terus di samping kanan di sini ada menu plus, yaitu yang berguna untuk menambah resep, dan yang paling ujung kanan di sini terdapat icon profil yang berisi profil dari pengguna atau user dari DailyCook. Pada tampilan utama di sini terdapat gambar dari DailyCook. Terus di bawahnya merupakan ada penjelasan aplikasi dari DailyCook. Selanjutnya di sini terdapat fitur search. Yang di sebelahnya terdapat juga icon search juga. Dan paling bawah terdapat 3 menu favorit yang paling favorit di aplikasi DailyCook. Next. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang laman sign in-nya atau login-nya. Namun yang pertama kita akan ke sign up dulu untuk membuat sebuah akun. Jadi yang pertama kita akan mengisikan username terlebih dahulu. Kita isikan ya, lalu emailnya. Oke, sekarang ke passwordnya. Oke, selanjutnya kita klik Regis. Nah, sekarang kan diarahkan ke menu sign in. Langsung kita login saja pakai akun yang sudah kita daftarkan tadi. Lalu kita bisa mengklik login. Oke, setelah kita berhasil melakukan registrasi akun dan login pada akun yang telah dibuat, selanjutnya kita masuk ke halaman profil dari user atau pengguna aplikasi DailyCook. Nah,
pada bagian awal di sini terdapat icon atau foto profil dari aplikasi dari user. Terus di bawahnya terdapat nama dari user yang telah dibuat. Di bawahnya terdapat email yang merupakan email dari pengguna atau user. Dan di paling bawah terdapat logo dari aplikasi Dailycook. Selain itu terdapat icon plus pada pojok kanan atas yang digunakan user untuk menambahkan resep atau resep pribadi dari user yang akan diupload atau dipublikasikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk di halaman add resep. Kita klik icon untuk menambahkan resep. Nah, di sini pada halaman add resep ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada source code-nya, di sini terdapat pada app bar-nya terdapat tulisan yaitu Dailycook, kemudian di sini di sebelah kanan yaitu icon profil dari pengguna. Kemudian di sini ada tulisan yaitu add your recipe, itu untuk menambahkan resep. Kemudian di sini terdapat beberapa text file yaitu ada title, ingredients, how to make, image URL sama URL video. Langsung saja kita coba ya. Di sini kita ingin menambahkan resep. Selanjutnya kita akan menambahkan resep. Di sini ada catatan resep. Kita coba masukkan pada aplikasi kita. Kita salin aja nanti. Oke, kita salin title-nya yaitu judul dari makanan. Kita copy. Yes. Kemudian di sini ingredient yaitu bahan-bahan dari makanan yang akan kita buat, kita copy. Kemudian paste. Oh ya, di sini saya mau salah dulu. Nanti how to make-nya ini kita kosongin dulu. Nanti kita lihat keluaran apa yang dikeluarin dari aplikasi ini. Jadi kita langsung skip, yaitu kita langsung masuk ke image URL. Kita copy, kita masukkan di image URL. Kemudian URL video, copy. Oke. Kemudian kita coba untuk save resep yang sudah kita tambahkan, dan ternyata ketika kita menekan button save, maka di sini terdapat informasi atau peringatan bahwa kita harus mengisikan pada text file how to make. Di sini ada notif yaitu please enter step. Baik, tadi kan ada informasi bahwa kita harus memasukkan resep. Karena text file-nya kosong, kita kopikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah kita copy. Kemudian kita masukkan pada text file how to make. Kita paste di sini. Nah, kita coba tekan button save. Nah, di sini terdapat notifikasi bahwa produk telah berhasil ditambahkan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa ketika kita sudah men-save resepnya, maka resep akan tampil di list pada list makanan. Kemudian juga di sini kita lihat database-nya. Nah, di sini database yang terakhir kita tambahkan yaitu resep coklat milk bed cake sudah masuk dalam database aplikasi Dailycook ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba fitur search. Di sini kita coba untuk mengkosongkan dahulu field search di sini. Di sini pada fitur search akan ada dua tampilan yang akan
dialihkan ketika ada search dikosongkan dan ada field di dalamnya. Kita coba untuk mengkosongkan fieldnya terlebih dahulu. Kita search. Nah, ketika field search kosong, maka dia akan menampilkan seluruh list dari data resep yang ada di dalam database. Kita akan coba klik untuk detail resepnya. Nah, di sini ketika card dari list tersebut diklik, dia akan menampilkan detail resep berupa judul, gambar, kemudian bahan-bahan, langkah-langkah, dan tutorial dari YouTube-nya. Kemudian kita coba untuk menambahkan kata di sini. Rendang. Kita akan coba mencari resep rendang. Nah, ketika di search dia akan tampil pada kelas yang hanya menampilkan satu buah card, yaitu berupa card dari resep yang dicari tadi. Kita coba more dan dia akan menampilkan detail sama seperti list sebelumnya. Baik, di sini kita masuk ke halaman Trello dari aplikasi yang kita buat, yaitu Daily Cook. Di sini kami membuat aplikasinya dari sisi user pengguna. Jadi di sini di produk blognya ada yang masih ada, yaitu karena keterbatasan sumber daya kemampuan dari kelompok kami, maka masih ada terdapat fitur yang belum terwujudkan, yaitu memberikan komentar sama voice list. Kemudian yang sudah fitur-fitur yang sudah ada yang sudah terrealisasikan di sprint backlog-nya di sini. Kemudian di sini untuk to do, in progress, dan juga to verify di sini sudah kosong karena di sprint backlog tadi sudah masuk di done. Di sini terdapat ada yang analis, kemudian coding front end, coding login, coding resep, coding profil, search, dan juga ini laporan akhirnya juga sudah selesai. Mungkin hanya itu untuk Trello-nya. Bisa dilanjutkan ke rekan saya. Nah, untuk kesimpulan dari pengembangan aplikasi Daily Cook yang bisa diambil dari kelompok kami, yang pertama kesimpulannya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi resep makanan Daily Cook. Di antara lain yang pertama, dengan adanya aplikasi Daily Cook ini, pengguna dapat melihat dan bereksperimen mengenai berbagai jenis resep makanan yang tersedia. Yang kedua, resep makanan yang terdapat di dalam aplikasi ini dapat dijadikan suatu bentuk referensi dalam mengolah menu makanan sehari-hari di rumah. Yang ketiga, pengguna aplikasi Daily Cook ini juga dapat mencatat keperluan bahan makanan yang dibutuhkan sesuai dengan bahan makanan yang tertera di dalamnya. Dan yang terakhir, aplikasi Daily Cook ini memberikan hasil pencarian resep berupa daftar resep yang user-friendly atau mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, sekiranya begitu, sekian presentasi proyek mengenai aplikasi Daily Cook dari kelompok 7. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.